Hai semua, selamat datang di kelas online sistem digital. Hari ini kita akan berkenalan dengan aljabar boolean. Nah, sebelum lanjut, yuk klik dulu tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tahukah kamu jika nama boolean yang sering kita sebut-sebut dalam dunia logika berasal dari nama orang loh? Yap, bener banget. Boolean atau bool berasal dari nama seorang ilmuwan matematika yang pada tahun 1854 merumuskan cara pengambilan keputusan logis berdasarkan kondisi benar atau salah. Nama ilmuwan matematika itu adalah George Boole yang memperkenalkan aljabar boolean. Tujuan utamanya adalah mengetahui relasi antara keluaran logik dengan keadaan masukan. Aljabar boolean digunakan untuk menciptakan, menganalisis, menyederhanakan, dan mendokumentasikan sistem ataupun sirkuit logika. Sebagai contoh, kondisi yang sering kita temui setiap hari. Lampu penerangan jalan misalnya, yang dapat dinyalakan manual dengan menekan saklar lampu, atau dapat juga menyala secara otomatis saat gelap karena dilengkapi sensor cahaya. Contoh lain, mesin motor matic yang dapat dinyalakan jika tombol start ditekan, rem diaktifkan, dan posisi standar samping telah dinaikkan. Pertanyaannya, bagaimana ya sistem atau sirkuit logikanya? Eits, sabar dulu dong. Akan tiba saatnya untuk tahu. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu nih, 3 operasi dasar yang ada di dalam aljabar boolean, yaitu OR, AND, dan NOT. Operasi dasar yang pertama adalah OR. Operasi OR menyatakan keluaran logika akan bernilai benar atau true atau 1 jika ada salah satu masukan yang bernilai benar, true atau 1. Atau dengan kata lain, output akan bernilai 0 jika semua input 0. Simbol operasi OR adalah tanda plus. Sebagai contoh, kita terapkan pada kasus lampu tadi. L sama dengan T plus S. Atau lampu sama dengan tombol OR sensor. Pada kasus ini, lampu akan menyala jika salah satu atau kedua masukan tadi dinyalakan, baik itu tombol lampu atau sensor cahaya. Dalam sirkuit logika, operasi OR dilakukan dengan gerbang OR yang ditunjukkan pada gambar berikut. Gerbang OR memiliki minimal 2 masukan dan 1 keluaran. Jika dicari hubungan antara kondisi masukan dan keluarannya, maka akan didapatkan tabel kebenaran sebagai berikut. Operasi dasar yang kedua adalah AND. Operasi AND menyatakan keluaran logika akan bernilai salah atau false atau null jika ada salah satu masukan yang bernilai salah atau false atau null. Atau dengan kata lain, output akan bernilai 1 jika semua input 1. Simbol operasi AND adalah dot atau titik. Sebagai contoh, kita terapkan pada kasus motor tadi. M sama dengan T dot R dot S. Atau dengan kata lain, mesin sama dengan tombol end rem, end standar. Pada kasus ini, mesin akan menyala jika semua masukan dinyalakan atau diaktifkan, baik itu tombol start, rem, dan juga standar. Dalam sirkuit logika, operasi AND dilakukan dengan gerbang AND yang ditunjukkan pada gambar berikut. Gerbang AND memiliki minimal 2 masukan dan 1 keluaran. Jika dicari hubungan antara kondisi masukan dan keluarannya, maka akan didapatkan tabel kebenaran sebagai berikut. Operasi dasar yang ketiga adalah NOT. Operasi NOT menyatakan keluaran logika akan memiliki nilai yang berkebalikan dari kondisi masukannya. Jika kondisi masukan bernilai benar atau true atau 1, maka keluaran akan bernilai salah atau false atau null. Dan demikian sebaliknya. Simbol operasi NOT adalah garis di atas variabel masukan.
Sebagai contoh, variabel jenis kelamin yang berisi pria atau wanita. Pada kasus ini, jika variabel masukan bernilai pria dan dikenai operasi NOT, maka keluarannya adalah wanita. Dalam sirkuit logika, operasi NOT dilakukan dengan gerbang NOT yang ditunjukkan pada gambar berikut. Gerbang NOT memiliki satu masukan dan satu keluaran dengan tabel kebenaran sebagai berikut. Dari 3 operasi dan gerbang dasar yang ada, dapat dibuat kombinasi operasi lainnya seperti NOR, NAND, dan lain-lain. Sebagai contoh, NOR adalah operasi OR yang diikuti dengan NOT. Demikian halnya dengan NAND, yaitu operasi AND yang diikuti dengan NOT. Metode dan tools yang dapat digunakan untuk menganalisis, mensintesis, dan mendokumentasikan sirkuit logika antara lain tabel kebenaran, diagram waktu, simbol sematik, dan juga bahasa. Nah, kalau sudah tahu tentang operasi dan gerbang dasarnya, yuk naik level ke kombinasi sirkuit logika. Untuk dapat menguraikan aljabarnya, kita perlu tahu dulu nih aturan mainnya. Aturan pertama, dahulukan operasi NOT untuk variabel tunggal. Aturan kedua, dahulukan operasi yang berada di dalam tanda kurung. Nomor 3, dahulukan operasi AND sebelum operasi OR. Dan aturan keempat, jika terdapat kombinasi operasi dengan NOT, maka selesaikan dahulu operasinya, baru kemudian dinotkan. So, let's play on circuit. Tuliskan notasi aljabar boolean untuk kombinasi sirkuit logika berikut. Selesaikanlah operasi tersebut dari sisi kiri ke kanan. Jika sudah bisa menuliskan aljabar booleannya, maka kita dapat mengevaluasi keluaran dari kombinasi tersebut dengan cara memberikan nilai masukan. Selain dengan notasi aljabar boolean, analisis juga dapat dilakukan dengan gambar sematik dan tabel kebenaran. Analisis juga dapat dilakukan secara terbalik loh, dari sisi kanan ke kiri. Kondisi ini dapat terjadi jika kita memiliki sebuah sirkuit logika dan diketahui keluaran yang diinginkan. Maka kita dapat mencari tahu kondisi masukan seperti apa yang dapat menghasilkan keluaran tersebut. Terima kasih sudah nonton dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. So, see you again.